Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan kembali kepada kita untuk bisa mengikuti lanjutan dari pembelajaran fikih ibadah kita. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan coba membahas bab baru ya, yaitu bab tentang haji. Bab tentang haji. Nah, kita sudah membahas bab tentang umroh ya. Insya Allah sekarang kita akan membahas bab tentang haji. Mengenai hukum haji, kemudian syarat-syaratnya, ini sudah kita bahas ya di awal mula ketika menjelaskan syarat-syarat umroh. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Haji dan umroh syaratnya insya Allah sama. Nah, yang mungkin berbeda adalah dalam hal af'alul haji, perbuatan-perbuatan haji yang berkenaan dengan arkanuhu, rukun-rukunnya. Kemudian juga dengan kewajiban-kewajibannya. Ini agak beda dengan umrah. Maka kita akan coba mengetahui apa saja yang kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian kita juga nanti akan mengetahui apa rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Nah, inilah yang akan kita bahas. Pertama, arkanun, rukun-rukun haji apa saja? Ya, itu ada 4 insyaallah. Yang pertama adalah al-ihram. Ihram. Ya, sama seperti umrah ya. Haji pun harus ihram. Ini sudah dibahas ya, saya tidak akan membahas detail lagi. Jadi al-ihram ini ya adalah dia kalau laki-laki ya memakai pakaian ihram ya, sunah-sunah ihram dan lain sebagainya. Ini harus kita perhatikan sebagaimana yang sudah diketahui, yang sudah dijelaskan dalam bab tentang al-ihram ya. Insyaallah ini sudah dibahas oleh kita insyaallah ya. Baik. Yang kedua adalah rukun haji al-wuquf bi Arafah. Nah, wukuf di Arafah. Jadi wukuf itu berdiam diri di Arafah. Di Arafah sebuah tempat yang memang dibatasi begitu ya. Jadi oleh pemerintahan Saudi Arabia sudah ada tanda-tandanya, diberikan tanda bahwa ini adalah Arafah, atau di luar itu adalah Arafah. Di luar itu bukan Arafah, ini sudah ada tandanya. Nah, wukuf di Arafah ini dimulai dari zawalu syamsi, dimulai dari matahari tergelincir. Matahari tergelincir, yaitu ba'da zuhur, berarti ba'da zuhur. Jadi setelah sholat zuhur dijama dengan asar, kemudian beranjak ke Arafah, pergi ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Sampai kapan? Ya, sampai terbenam matahari ya, sampai setelah maghrib. Setelah maghrib ya. Jadi setelah matahari terbenam. Nah, inilah afdoliyahnya. Jadi wukuf dilakukan ketika ba'da zuhur ya sampai ba'da maghrib, atau sampai matahari terbenam, sampai malam ya. Ini nanti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau wukufnya hanya di siang hari, malamnya tidak? Nah, bagaimana kalau malamnya saja, siang tidak? Insya Allah nanti kita akan bahas ya di dalam bab wajib haji. Nanti insya Allah ada dalam bab wukuf pada malam hari insya Allah. Baik. Ini jadi sekali lagi afdoliyahnya adalah wukuf itu yang bagusnya ketika ba'da zuhur sampai ba'da maghrib, atau setelah matahari tergelincir sampai malam. Akhirnya ya di akhir wukuf itu, jadi awalnya tadi matahari tergelincir ya, awal matahari tergelincir tanggal 9 Dzulhijjah. Akhirnya adalah sampai matahari sampai fajar terbit. Jadi subuh, berarti sampai subuh atau subuh datang. Subuh datang tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ketika setelah matahari setelah subuh datang tanggal 10 Dzulhijjah, dia baru wukuf, dia baru datang ke Arafah, maka tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya karena dia tidak melaksanakan wukuf. Kenapa? Karena dia
setelah fajar subuh datang ya tanggal 10 Dzulhijjah dia baru wukuf, maka ini tidak diterima karena ini sudah berakhir waktunya. Ya, sudah berakhir waktunya. Ini namanya ya batas dan awal serta akhir wukuf. Taib. Selanjutnya at-tawaf. Nah, ini di antara rukun haji adalah tawaf. Ya, maksudnya adalah tawaf ifadah. Karena di dalam haji itu nanti ada 3 kali tawaf. 3 kali tawaf. Pertama tawaf kudum. Tawaf kudum ini tawaf kedatangan. Jadi ketika datang ibadah haji, jamaah haji melaksanakan tawaf kudum. Ini hukumnya sunnah sebagaimana sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Yang kedua tawaf wada. Nah, tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Sebelum kita meninggalkan Mekah ya, setelah kita melaksanakan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah haji, terakhir kita laksanakan tawaf wada. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Nah, yang terakhir ini adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini dilakukan setelah tahallul awal, yaitu setelah melaksanakan melempar jumroh ya, jumrohul aqabah. Jadi sudah lempar jumroh, kemudian setelah menyembelih ya, menyembelih hadyu ya, jikalau itu adalah hajinya tamattu dan haji qiron, dan setelah itu baru mencukur pendek ya rambut ya, mencukur pendek rambut. Nah, maka setelah ini ya minimal 2 dari 3 ini maka melaksanakan nanti tawaf ifadah ya. Jadi lempar jumroh, menyembelih, mencukur rambut ya, baru ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan hukumnya adalah rukun. Tawaf ifadah adalah rukun. Kalau tidak tawaf ifadah tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya ya, masyaallah. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Nah, sa'i ini adalah yang dimaksud sa'i haji. Sa'i haji. Apa sa'i haji? Yaitu dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah. Akan tetapi sa'i ini boleh dimajukan. Nah, yaitu setelah tawaf kudum. Jadi ketika datang ya jemaah haji melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum. Nah, setelah tawaf kudum ini boleh langsung melaksanakan sa'i. Boleh langsung melaksanakan sa'i, atau nanti diakhirkan sa'inya setelah tawaf ifadah. Ya, ini jadi sa'i ini adalah rukun haji. Itu sa'i haji ya dimaksud ya. Baik, ini diantara rukun-rukun haji. Nah, kemudian wajib-wajib haji. Nah, apa saja wajib-wajib haji? Itu ada 7 menurut mazhab Hambali. Pertama al-ihram minal miqat ya. Melakukan ihram di miqat. Ini miqat sudah kita bahas ya. Ada 5 ya. Dzulhulaifah, Yalamlam, Zatu Irq, kemudian Qarnul Manazil, kemudian Al-Juhfah. Ini ihram di tempat-tempat mikot ini, dan ini sudah ada ketentuannya ya. Kalau di Yaman di mana dia mikotnya, kalau di Madinah di mana dia mikotnya. Ini sudah kita bahas dalam bab tentang mikot ya, insyaallah. Dan ihram di tempat mikot hukumnya wajib. Artinya kalau ihram setelah melewati mikot ya di tanah haram, maka dia harus kembali lagi ke mikot. Harus kembali lagi ke mikot. Kalau dia tidak kembali ke mikot ya, maka dia harus melaksanakan dam ya. Jadi nanti ketika kewajiban-kewajiban haji ini tidak bisa ditunaikan, maka harus membayar dam atau harus melakukan fidyah. Apa saja nanti di sini ada penjelasannya ya. Yang jelas yang pertama di antara wajib haji adalah ihram di miqat. Adapun ihramnya ini adalah rukun. Jadi kalau tidak ihram tidak sah hajinya, begitu. Tapi kalau di miqat ihramnya ini adalah wajib. Kalau tidak di miqat maka dia telah melanggar kewajiban, maka baginya dam. Demikian ya yang dimaksud. Selanjutnya adalah al-wukuf bi Arafah lailan. Nah, wukuf di Arafah pada malam hari. Artinya kalau seseorang dia melaksanakan wukuf hanya malam hari saja, maka kata para ulama ini wukufnya sah dan dia tidak ada denda atau dia tidak ada dam, tidak ada fidyah ya. Akan tetapi dia telah hilang keutamaannya, yaitu pada siang hari. Jadi kan yang paling bagus adalah ketika ba'da zawal ya, ba'da tergelincir matahari sampai malam hari, sampai ba'da maghrib, itu yang paling afdal. Tapi kalau malam hari saja hajinya sah, wukufnya sah.
akan tetapi dia kehilangan keutamaan, yaitu di siang hari. Tapi kalau di siang hari saja, nah, dia siang hari saja, malamnya tidak, nah ini tidak malamnya, ya malamnya tidak melaksanakan wukuf, maka dia wajib menunaikan dam atau denda, ya atau fidyah. Nah ini sama dengan fidyahnya kalau dia tidak melanggar, dia tidak ihram di tempat mikot, ini sama. Jadi nanti kewajiban haji ini kalau dilanggar nanti ada damnya atau nanti ada dendanya, ya. Ini yang kedua. Jadi wukuf di Arafah pada malam hari. Kemudian selanjutnya adalah al-mabit fi Muzdalifah. Nah, mabit bermalam di Muzdalifah. Jadi setelah wukuf, ya, nanti bertolak ke Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah ini hukumnya wajib. Walaupun ada di mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah menurut di dalam kitab Matan Abi Syuja. Akan tetapi yang mu'tamad, ya, yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, mabit juga di mabit di Muzdalifah juga hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib, ya. Jadi hampir sama dengan mazhab Hambali. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Jadi kalau tidak mabit di Muzdalifah, dia bayar denda nanti, ya, ada dam. Nah, kemudian selanjutnya ada ramyul jamarat, melempar jumroh. Melempar jumroh maksudnya adalah melempar jumroh wusto, sugro, akobah, ya. Jadi nanti ada melempar jumroh akobah di tanggal 10, ya. Kemudian di tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu melempar jumroh sugro, wusto, dan jumratul akobah. Nanti insya Allah kita akan membahas di bab tentang tata cara ibadah haji, ya. Yang jelas melempar jumroh ini hukumnya wajib. Kalau tidak berarti ada dam atau ada tebusan, begitu, ya. Baik. Yang ketiga adalah halkun au taksirun, mencukur atau memangkas rambut, ya, atau memotong rambut. Nah, ini adalah kewajiban haji. Kalau tidak dilakukan maka ada dam, sama dengan yang lainnya dulu. Kemudian yang keenam, al-mabit di Mina layali tasyrik. Mabit di Mina, ya, bermalam di Mina. Mina nanti ada kemah-kemah seperti itu, ya, banyak sekali. Itu pada malam-malam tasyrik. Nah, jadi setelah mabit di Muzdalifah, mana di sini, ya, mabit di Muzdalifah, nanti bertolak ke Mina untuk melempar jumratul aqabah. Nah, setelah melempar jumratul aqabah, ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu, kemudian menyembelih, ya, kemudian memotong rambut, ya. Setelah itu baru ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah itu kembali lagi ke Mina. Nah, pada hari tasyrik ini tanggal 11, 12, 13. Boleh 11 sampai 12. Nanti nafar awal. Kalau sampai 13 itu nafar tsani. Nah, bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik ini adalah hukumnya wajib. Kalau tidak, misalkan tidak mabit, ya, di Mina pada hari tasyrik itu, maka dia wajib membayar denda atau dam, ya, demikian. Kemudian selanjutnya adalah tawaful wada. Nah, melaksanakan tawaful wada, tawaf terakhir ketika kita sebelum melaksanakan atau ketika kita sebelum pulang. Nah, maka laksanakan dulu tawaful wada, tapi tanpa sa'i, ya, tidak ada sa'i. Setelah tawaf wada, sholat 2 rakaat, kemudian baru pulang. Nah, kalau tidak tawaf wada, maka dia wajib dam juga, sama, ya. Nah, kecuali bagi perempuan yang haid, ya, karena haid tidak disyariatkan untuk tawaf al-wada, ya, demikian. Nah, ini mantaraka wajiban fa'alaihi dzabhu syatin. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, maka baginya, nah ini dam ini, dzabhu syah, menyembelih seekor kambing. Jadi menyembelih seekor kambing. Fa illam yajid fasiyamu asyrati ayyam. Kalau tidak mampu, ya, untuk menyembelih kambing, maka baginya saum 10 hari. Saum 10 hari. Salah satu fil haji, 3 hari di haji ketika berhaji, dan wasaba'atu idza raja ila ahli, dan 7 hari adalah ketika dia pulang ke kampung halaman. Jadi 3 hari di tempat haji di sana, ya, ketika berhaji, 7 harinya ketika pulang dari haji. Jadi 10 hari, ya. Ini nanti akan dibahas, ya, di khusus tentang bab fidyah dan dam. Insyaallah kita akan bahas secara detail, ya. Baik, ikhwafillah, ini tentang wajib-wajib haji.
Nah, kemudian sunnah-sunnah haji ini tidak dijelaskan di sini. Intinya adalah sama dengan sunnah-sunnah umroh. Sunnah-sunnah apa? Umroh. Yaitu sunnah ketika ihram, sunnah ketika misalnya apa? Tawaf, sunnah ketika sa'i. Ini semuanya dilaksanakan. Nah, tambahannya mungkin ketika wukuf di Arafah, sunnahnya adalah banyak berzikir, banyak berdoa, ya, dan lain sebagainya. Hampir samalah seperti itu, ya. Kemudian sunnahnya yang tambahan adalah kudum, yaitu tawaf kudum. Nah, ini bagi haji melaksanakan tawaf kudum, hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ini tawaf kudum. Adapun yang lainnya ya hampir sama dengan ibadah-ibadah umroh, ya. Demikian. Tawaf, wukuf, ihram sudah, ya, intinya hampir sama, ya. Jadi walaupun nanti ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama, tapi intinya adalah hampir sama dengan ibadah apa tadi? Ibadah-ibadah umroh, ya. Contohnya talbiyah. Apa talbiyah? Talbiyah ini kalau umroh dari mulai ihram sampai ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, ya, lihat Masjidil Haram sudah tidak lagi talbiyah. Tapi kalau di haji, talbiyah ini sampai melempar jumratul Aqobah, ya, dari Muzdalifah, kemudian bertolak ke mana? Ke Mina untuk melempar jumroh. Nah, setelah di Jumratul Aqobah inilah talbiyahnya berhenti, ya, talbiyahnya berhenti. Ini hukumnya sunnah juga talbiyah, ya, mengeraskan suara ketika talbiyah. Kemudian sholat sunnah itu sama juga, ya, sholat sunnah dalam keadaan setelah tawaf. Ini sama dengan sholat ketika setelah tawaf, ya. Ini sunnah-sunnahnya seperti itu. Adapun mahzurat ini larangan-larangannya sama seperti larangan-larangan yang pernah kita bahas, ya, yaitu larangan-larangan ihram. Itu seperti memotong kuku, kemudian mencukur rambut, kemudian memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Juga bagi laki-laki adalah memakai topi atau penutup kepala, kemudian memakai wangi-wangian. Nah, ini adalah nanti dendanya seperti ini. Ini sudah kita bahas. Kemudian kalau dia berburu, ini seperti ini nanti damnya atau fidyahnya. Insyaallah nanti kita akan bahas bab tentang fidyah atau dam secara khusus. Kemudian akad nikah, ya, kemudian berjima atau membasyarah. Membasyarah itu bercengkrama atau bermesraan dengan pasangannya, suami istri, maka yang demikian nanti ada damnya juga, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, detailnya insyaallah nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain, ya. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin sementara, ya, tentang af'alul hajj yang berkaitan dengan arkanuhu wa wajibatuhu wa sunanuhu wa mahdzuratuhu, ya, berkaitan dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya, dan larangan-larangannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi